Assalamualaikum Ustaz Arafat, apakah sudah oke, sudah standby? Oke, sepertinya Ustaz Arafat sedang siap-siap. Cek, 1, 2, 3. Masuk ya? Masuk, alhamdulillah. Ya. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Ini temanya kebangkitan nasional apa ini? Hanifah merah-merah ini bajunya ini. Lagi 20. semangat Ustadz hari Iya. Senin. Oh, iya baik. Oke, udah jam 8 kita mulai, boleh Ustadz? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita berikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini kembali kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk kumpul dalam majelis ilmu yang semoga diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat juga salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di akhirat kelak beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Malam hari ini lumayan menarik, masih tentang Syawal ya Ustadz. Gimana sih cara belajar ikhlas dari Ramadan dan Syawal dan apa korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengimplementasikan itu dalam kehidupan dan langkah-langkah kecil sederhana yang kelak di akhirat nanti menjadi timbangan yang berat untuk kita sebagai amal kebaikan untuk kita di akhirat. Ustadz Arafat, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilahkan. Udah ya, cepet amat ini pembukaannya. udah nggak sabar nih teman-teman yang lain untuk nunggu materinya. Baik, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Teh Hanifah, kemudian Bapak Ibu semua rekan-rekan. Alhamdulillah ya, kita sekarang berada di bulan Syawal, sudah lewat harusnya ya. Sudah lewat belum Syawal? Ini tanggal 22 sekarang, ya hari ini atau besok sepertinya ya terakhir ya Ustadz. Benar ya. Mudah-mudahan. 22 Zulqa'dah. 2 sekarang. Iya, tanggal 22. Jadi sudah masuk Zulqa'dah ya, karena akhir Juni itu kita Zulhijjah ya. Baik, sebentar saya catat dulu. Baik ya. Tapi antara Syawal dengan Zulqa'dah itu masih saudara sepersusuan. Kenapa? Karena sama-sama bulan yang sudah diperbolehkan untuk berihram haji. Ya, mulai dari bulan Syawal sudah dimulai itu boleh ya untuk ihram haji sampai dengan Zulqa'dah sampai dengan 9 Zulhijjah begitu. Jadi antara Syawal dengan Zulhijjah ya ada kekerabatan yang sangat erat. Ya, kalau dibandingin dengan Muharram, ya Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram, nah kekerabatannya adalah sama-sama bulan haram, begitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tapi kita tidak ada habis-habisnya ya untuk menggali hikmah dari
Ramadan ya, hikmah dari Syawal, Ramadan, Syawal dan Zulqaidah ya, baik. Jadi yang pertama ini sudah sangat populer. Kita akan lihat slide-nya dulu. Teman-teman sudah tahu ini bukan dari hadis ya atau bukan dari ayat ya, melainkan pemikiran, buah pikiran dari ulama, yaitu Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Imam Ghazali itu membagi puasa menjadi 3 bagian. Ini kita sudah sama-sama tahu ya, kalau di bahasa Arab puasa am, puasa khas dan khawasil khawas ya. Kalau di bahasa Inggrisnya ordinary, spesial dan extra spesial. Wah, ini kayak martabak ini, martabak spesial dan martabak extra spesial ya. Jadi umum, khusus dan khawasil khawas ya. Khususil khusus bisa. Jadi apa maksudnya Imam Ghazali ini? Ya karena melihat kecenderungan orang-orang Muslim dalam berpuasa ya. Yang pertama, orang itu puasa ya umumnya orang ya yang paling banyak ini. Dia puasa ya, tapi dia hanya menahan lapar dan haus, menahan hal-hal yang bikin puasa dia batal ya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum ya, nggak boleh apalagi berhubungan suami istri ya. Tetapi dia tidak punya daya dan upaya untuk menahan dari perbuatan dosa ya, matanya, lisannya, tangannya, kakinya gitu. Jadi puasa sih puasa ya, nggak makan nggak minum ya dari subuh sampai maghrib. Tapi yang puasa hanya perutnya saja ya, matanya nggak puasa, mulutnya nggak puasa. Oh ini umumnya banyak orang ya seperti ini. Kemudian yang kedua, nah dilatih lagi, dalam agama kita itu dilatih lagi bagaimana puasa biar lebih tinggi lagi levelnya. Ya, level yang berikutnya adalah selain makan dan minum, perutnya dijaga, ya anggota tubuhnya juga dijaga untuk tidak berbuat dosa. Ya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena yang namanya orang mukmin itu di selain bulan Ramadan pun dia memang ada kewajiban untuk menghindari dosa, ya kan? Di luar bulan Ramadan kita nggak boleh gosip, ya di Ramadan juga nggak boleh, sama-sama nggak boleh kan? Nah, di luar bulan Ramadan kita matanya harus dijaga melihat yang diharamkan, ya kan? Di luar Ramadan begitu, di dalam Ramadan ya sama juga, ya. Tetapi di bulan Ramadan ada penekanan lagi, ya. Karena dia sedang puasa bulan Ramadan, maka ketika dia meneruskan akhlaknya dia, ya ibadah dia, kebiasaan dia untuk menghindari hal-hal yang dosa tersebut, hal yang diharamkan, di dalam bulan Ramadan dia diberikan tambahan pahala, yaitu level puasanya jadi meningkat, begitu ya. Karena menjaga mata, menjaga lisan, ya, menjaga perbuatan dosa itu di luar Ramadan udah kewajiban kita. Kenapa kok ada penekanan di dalam bulan Ramadan? Nah, ada nilai yang ingin Allah ajarkan ya, bahwa ini Ramadan nih, selain kita menjaga lapar dan haus, yang dulu diteruskan gitu. Jadi double pekerjaan kita jadi ganda. Sudahlah lapar, haus, dijaga dan meneruskan akhlak yang sebelumnya, yaitu kita menjaga dari perbuatan dosa. Tapi pahalanya besar, yaitu levelnya dia meningkat. Begitu ya. Dan yang terakhir, nah ini level yang istimewa ya, para nabi, para rasul, orang-orang soleh ya, para aulia, para wali, ya, para solehin. Siapa itu? Mereka sudah bukan levelnya lagi menjaga lapar dan haus ya, menjaga mata biar tidak maksiat, lisan biar nggak maksiat. Mereka itu menjaga akal pikiran ya, akal pikiran dengan hati itu kan satu frasa yang sama ya. Menjaga akalnya, pikirannya atau hatinya agar selalu ingat kepada Allah ya. Nah, kalau mereka satu detik saja mereka lupa
dari mengingat Allah, maka puasanya batal, ya. Nah, ini para nabi dan para rasul. Nah, ini pun ya, di luar bulan Ramadan, para nabi dan para rasul ya memang keadaannya sudah begitu, ya. Nah, ini luar biasanya di luar bulan Ramadan, ya Rasulullah juga begitu ya. Rasulullah sampai, bersabda, "Saya itu kalau sedang tidur, yang terpejam hanya kedua mata saya, tetapi hati saya itu tidak tidur, melainkan selalu ingat kepada Allah," ya. Matanya tidur, hatinya nggak tidur ya, artinya matanya kelihatan terpejam, istirahat secara biologis, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mungkin kita kalau ingat kepada Allah terus ya, paling hitungan detik ya, di dalam sholat aja kita sholat 10 menit atau sholat 5 menit, ingat Allahnya paling hitungan detik ketika takbiratul ihram ya, kemudian ketika apalagi sujud ya, sisanya rukunya, i'tidalnya ya. Udah itu, ingetnya kepada hal-hal yang lain, ya. Sedangkan para nabi dan para rasul itu luar biasa 24 jam nonstop, ingat kepada Allah. Nah, ada penekanan lagi begitu di bulan Ramadan, ya jadi, Ramadan itu, bulan di mana, para manusia meneruskan kebiasaannya lagi ya, yang mereka sudah kerjakan di sebelum Ramadan. Orang-orang apa, yang menjaga dirinya dari dosa mata, telinga, lisan, ya diteruskan lagi di Ramadan. Dapat ganjaran lebih besar ya, yaitu level puasanya meningkat. Para nabi dan para rasul, orang-orang para aulia ya, dia menjaga hatinya, agar selalu ingat kepada Allah, diteruskan lagi di bulan Ramadan ya. Sebagaimana mereka keadaannya di luar bulan Ramadan ya. Tetapi begitu di bulan Ramadan dapat, tambahan, pahala lagi ya, yaitu, ganjaran puasanya jadi lebih besar lagi, begitu subhanallah. Jadi, ini salah satu dari keberkahan bulan Ramadan. Padahal kita cuma meneruskan doang, apa yang sudah kita lakukan sebelum bulan Ramadan, ya. Tapi tetap diberi pahala besar ya. Ibaratnya, orang kerja di kantor dengan pekerjaan yang sama ya. Datang jam 8 pulang jam 5 ya sebelum Ramadan. Begitu bulan Ramadan ya sama aja datang jam 8 pulang jam 5. Tapi dia digaji lebih besar gitu. Pokoknya kamu teruskan pekerjaan kamu, samalah seperti yang kamu kerjakan sebelum Ramadan, cuman karena ini Ramadan, akhirnya bos memberikan gaji besar, tentu dia kan senang, ya. Nah, itulah dia rahasia, Ramadan, bahwa ternyata kalau dipikir-pikir ya, tugas utama orang-orang mukmin itu melanjutkan lagi apa yang dia sudah kerjakan sebelum Ramadan begitu ya. Nah, kalau fokus kepada puasanya, laparnya dan hausnya ya memang kelihatannya satu hal yang baru. Sebelum Ramadan, kita kan nggak puasa ya, artinya nggak nahan lapar, nggak nahan haus. Tapi itu ternyata bukan intinya itu baru di level yang paling rendah. Orang-orang umum begitu ya, makanya tingkatan umum. Di level yang lebih tinggi dan semakin tingginya lagi, ya, pekerjaan orang-orang mukmin itu ya cuma melanjutkan aja. Mereka yang menahan diri dari perbuatan dosa dilanjutkan Ramadan. Mereka yang menjaga hatinya dilanjutkan di, dalam Ramadan, begitu, dengan ganjaran pahala yang besar, ya. Nanti sudah begitu ya, nanti begitu selesai Ramadan, kan nggak berhenti ya. Di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya, ya lanjut lagi, namanya sudah terbentuk ya. Orang-orang, orang-orang yang, mukmin yang menahan, dirinya, matanya tidak berdosa, lisannya nggak berdosa, telinganya nggak berdosa, beres Ramadan, ya lanjut lagi terus, ya. Para nabi dan para rasul yang hatinya selalu ingat kepada Allah ya, beres Ramadan ya terus tetap aja dalam keadaan yang begitu, hatinya terus ingat kepada Allah ya, 24 jam nonstop hatinya dalam keadaan ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah gitu ya. Walaupun aktivitas zahirnya mereka sedang makan, minum, sedang bersama para sahabat, sedang dengan keluarganya ya, tapi hatinya ingat kepada Allah ya. Ramadan seperti itu, di luar Ramadan dilanjutkan lagi begitu. Yang tidak dilanjutkan adalah lapar dan haus, ya Ramadan kita lapar, haus, puasa. Begitu masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, udah kita nggak puasa lagi. Tapi itu kan level yang paling kecil ya. Makanya ini, jenius ini, Al-Imam Ghazali rahimahullah, membuat klasifikasi seperti itu seperti menusuk banget. Ya Allah ternyata yang selama ini kita anggap, suatu pembeda yang paling besar, itu, cuma level yang paling kecil. Ya selama ini kita merasa itu pembeda loh puasa tuh. Lapar, haus, pembeda bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Ya, lapar, haus, ya, nggak makan, nggak minum, begitu. Padahal itu level yang paling kecil. Yang level yang tingginya
justru itu sama, hanya melanjutkan saja ya, begitu. Nah, inilah dia yang disebut sebagai keikhlasan ya. Jadi kita melihat, bahwa orang-orang ikhlas itu, meskipun di bulan Rajab, Sya'ban, sebelum Ramadan, dengan selesai Ramadan, ya begitu-begitu aja sudah ya. Sangat indah akhlak mereka karena, ya nggak ada pengaruhnya gitu. Mereka tetap melanjutkan apa yang sudah mereka kerjakan, begitu ya, subhanallah. Kenapa bisa begitu? Karena, itu tadi keikhlasan yang mereka tuju, yang mereka kerjakan selama ini bukan karena Ramadannya, ya buktinya sebelum Ramadan mereka juga sudah punya akhlak seperti itu ya, tetapi karena Allah ya, semata-mata mengharapkan, keridhaan Allah, gitu. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa menarik, benang merahnya ya, bahwa, dari pemaparan Al-Imam Ghazali rahimahullah, kita berpikir, "Oh iya ya, rupanya amal ibadah itu dilanjutkan, baik sebelum Ramadan, ketika Ramadan, maupun setelah Ramadan. Dan terus seperti itu, sampai ketemu Ramadan tahun depan berikutnya, ya begitu lagi, ya. Nah, Oke. amal yang berlanjut seperti itu, kenapa? Dengan sebab adanya keikhlasan, ya. Baik, sekarang lanjut lagi. Nah, dari, pembagian 3 level puasa, itu, menariknya ternyata lah kok keikhlasan juga dibagi 3 ya, keikhlasan juga dibagi 3. Nah, ini kita akan belajar lagi dari slide berikutnya. Kalau mau catat boleh, mau di-screenshot aja boleh ya, buat kenang-kenangan, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Nggak penting-penting amat juga sih slide-nya. Yuk kita lihat. 3 level keikhlasan. Salah pencet. Layar, pembagian berbagi layar. Oke, ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, sebagaimana puasa dibagi menjadi 3 level, keikhlasan juga dibagi menjadi 3. Nah, ini inti dari materi kita pada malam hari ini ya. Kalau tadi opening speech ya, kalimat pembuka, bagaimana hubungannya antara keadaan orang-orang mukmin sebelum Ramadan, ketika Ramadan maupun setelah Ramadan. Nah, ini intinya, keikhlasan. Jadi, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Segala sesuatu itu dikerjakan, dan hanya berharap kepada Allah, sudah itu ikhlas ya. Lawannya ikhlas apa? Riya ya, mengharapkan dari orang lain ya. Apa mengharapkan pujian atau mengharapkan, satu pemberian materi ya, atau mengharapkan dia aman dari ketakutan, pokoknya harapan lah ya, ada harapan-harapan yang sifatnya berharap. Tapi bukan sama Allah ya, sama orang lain. Nah, berarti sudah tidak ikhlas gitu ya. Begitu. Jadi kalau kita sedekah, ya misal ya, sedekah, semata-mata agar, ada sekelompok anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini di kampung kita dia suka usil ya, suka usil itu misalnya, suka coret-coret tembok, ya tembok orang dicoret-coret gitu, kemudian apalagi suka buat gaduh ya. Tapi kalau yang rutin sedekah sama mereka, biasanya mereka, nggak usil itu sama warga yang kayak begitu. "Wah, ini mah Pak Haji orang baik, wah ini Bu Haji orang baik nih, suka sedekah, jangan dicoret-coret temboknya, ya wah kita kalau mau gaduh jangan di depan rumah dia, cari rumah lain," begitu. Nah, ketika orang itu, bersedekah kepada anak yatim tersebut, berarti sudah tidak ikhlas. Kenapa? Yang diharapkan adalah rasa aman, dari si anak yatim itu, begitu ya. Itu juga sudah satu pamrih ya, satu harapan begitu. Jadi ikhlas itu mengharap kepada Allah. Tapi ada 3 level ya. Yang pertama, yang paling bawah itu, nomor 3. Ini ranking 3 ya, ranking 2, ranking 1 berarti topnya ya. Ranking 3 itu yang paling banyak, yang paling besar ya. Orang itu, beribadah kepada Allah, dia mengharapnya hanya kepada Allah ya. Dia mengharapnya memang benar hanya kepada Allah, tetapi, semata-mata hanya untuk urusan dunia. Ya, ini tetap disebut ikhlas ya, karena tadi kuncinya
Orang itu baru disebut tidak ikhlas kalau dia mengharap kepada orang lain, mengharap kepada selain Allah. Kalau mengharapnya kepada Allah ya ikhlas, tapi ikhlasnya level 3, level yang paling bawah. Dan ini kebanyakan orang. Kalau lihat Contohnya dari kayak mau sedekah biar nanti naik gaji gitu ya Tat, misalnya gitu ya Tat. begitu. Atau Ini mau kayaknya puasa deh nanti biar dapat jodoh gitu ya Tat, misalnya ya Tat. nah, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang rahmati Allah, ini di rumah saya sepertinya mobil saya sudah harus diganti nih. Wow, karena mobilnya sudah 20 tahun, tapi saya mau ganti mobil baru, tapi dananya kurang. Saya sedekah mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah berikan mobil baru, dipermudah, dananya ada ya. Itu boleh ya Kemudian Tat? boleh, tapi Karena level yang paling bawah. ada juga yang bilang sedekah kok ngarepnya kayak gitu sama Allah, minta sama Allah tapi kok ada pamrih dalam tanda kutip bahwa harus ada tukar guling gitu Tat. Tapi itu nggak masalah ya betul. Tat? Ya nggak masalah. Bukan nggak masalah. Ya akan menjadi masalah ketika dia tahu, oh saya level yang paling bawah, saya harus bertumbuh dong, naik level saya, begitu ya. Tapi pada batas-batas dia masih berharapnya masih kepada Allah, itu masih sesuatu yang bagus. Ya sedekah niatnya agar Diperbolehkan ya dilipat Tat ya? gandakan, masih diperbolehkan ya. Oke. Yang tidak boleh itu sedekah diliput wartawan, tahu-tahu dia mau caleg atau capres, nah berarti sudah ria ya, pengen dilihat orang, dia mengharapkan pamrihnya dari orang. Tapi ini mah enggak, memang dia murni sedekah, orang lain tidak tahu, dalam hatinya ya Allah mudah-mudahan sedekah saya dibalas oleh Engkau ya Allah dengan balasan yang berlipat ganda ya Allah. Ini orang nggak ada yang tahu nih, kanan kiri nggak ada yang lihat ya. Sedekah dia taruh uang 1 juta dalam kotak amal masjid begitu ya. Berharapnya dapat balasan yang berlipat ganda ya insya Allah deh. Dapat dana ini 10 juta, kalau 10 kali lipat, apalagi kalau 70 kali lipat, 70 juta. Udah hitung-hitungan duluan, tapi kan ngitungnya sama Allah ya. Ngitungnya sama Allah, harapannya juga sama Allah, dia sedekahnya juga nggak ada yang tahu, tidak ada celah bagi dia untuk dibalas dari orang lain, ya kan? Untuk orang lain yang membalas, orang nggak ada yang tahu, orang lain. Nah, ini level yang paling bawah. Umumnya kita mungkin masih berada di sini ya. Oh, mau ngapa-ngapain. Kalau misalnya gini Tat, ada kebanyakan sekarang yang melakukan zikir untuk melunasi hutang, zikir untuk dapat uang, zikir segini ribu untuk dapat kerjaan misalnya. Itu gimana Tat? Apakah sama dengan yang di level 3 ini Tat? Betul ya. Jadi level 3 ini nanti akan kita bahas ya kelanjutannya ya. Jadi level 3 ini keadaan di mana kadang-kadang juga hinggap dalam hati kita, tapi kita berusaha agar tidak nyaman di level tersebut, nanti naik level 2, nanti naik level 1 gitu. Nah, makanya ada tanda panah tuh ya. Iman itu kan selalu bertambah selalu berkurang ya. Kalau berkurang pun sampai level 3 aja, jangan sampai keluar dari segitiga ini ya. Kalau dia keluar dari segitiga keikhlasan ya dia udah nggak ikhlas. Nah, kenapa? Karena di level 3 ini pun banyak yang bersumber dari Rasulullah SAW ya. Rasulullah kok ngajarin nggak ikhlas? Lah bukan Rasulullah ngajarin nggak ikhlas. Rasulullah itu mengajarkan keikhlasan, tetapi memang pada porsinya masing-masing ya, tergantung orang yang menerimanya. Ya, kalau kita sholat duha diberikan kelancaran rezeki, loh nanti orang-orang jadi sholat duha jadi untuk urusan rezeki dong, nggak boleh. Lah orang Rasulullah yang ngajarin kok nggak boleh? Boleh, tetapi Nabi itu memberi batas ya, membuat pagar-pagar wilayah agar kita tidak keluar dari zona ketidakikhlasan. Jadi boleh silakan ya, tapi ada batasnya ya sudah, mengharapnya kepada Allah begitu. Dan ini ternyata sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi ya. Begitu, baca surat Al-Waqiah, itu sahabat ya, sahabat yang menceritakan seperti itu. Mereka mengatakan, "Oh, Rasulullah yang ngajarin saya. Saya tidak takut untuk anak saya, cucu saya ketika saya meninggal." Kenapa? Karena Rasulullah sudah ngajarin baca surat Al-Waqiah setiap malam, maka akan terhindar daripada kefakiran. Ya, berarti niatnya untuk apa? Pamrih untuk urusan dunia dong, orang kefakiran. Ya betul, tapi ini masih dalam batas di mana tetap niat itu ditujukan kepada Allah, begitu. Makanya dia menjadi boleh ya. Nah, tetapi
Nah, di level 3 kita berusaha semaksimal mungkin agar sekali-sekali naik ke level 2 lah ya. Jangan terus-terusan ini mata duitan ya, ibadah kita mata duitan di hadapan Allah. Jangan terus-terusan fokusnya tuh fokus dunia aja ya. Pengen dibalasnya di balasan dunia terus. Sekali-kalilah naik ke level 2. Level 2 itu orang yang dia beribadah kepada Allah, ya dia hanya mengharapkan Allah, balasannya dari Allah ya, untuk urusan akhirat. Ya. Jadi kalau 3 urusan dunia ya, kalau 2 untuk urusan akhirat. Wah dia pengen surga, ya Allah biar saya nanti di akhirat saya masuk surga. Ya Allah biar saya nanti, terhindar daripada api neraka ya. Boleh nggak begitu? Loh kok niatnya masuk surga sih, ibadah? Lah ya sudah kan ya mengharapnya kepada Allah, ya boleh dong ya. Kok niatnya biar terhindar dari neraka? Lah ini sudah level keikhlasan sudah lebih tinggi malah, ya. Dia sudah tahu dunia hanya sementara, dia sudah tahu dunia juga cepat atau lambat akan ditinggalkan, yang abadi adalah akhirat. Maka dia sudah, membenahi diri, yang dia minta kepada Allah adalah kebahagiaan akhirat ya, yang dia tuju agar selamat di jembatan Sirat, agar dia dihisab dengan hisab yang mudah ketika pembagian kitab-kitab amal ya, agar ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dia mendapatkan naungan ya, dia tidak gelisah ya, agar, dia masuk surga, terhindar dari neraka dan sebagainya ya. Agar dia di surga bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya banyaklah ya, permintaan-permintaan yang sifatnya akhirat. Mintanya sama Allah. Wah, orang-orang begini sudah bagus ya, level 2 ya. Ini, sebetulnya beda tipis antara nomor 2 dengan nomor 3. Sama-sama meminta, mengharapkan sesuatu kepada Allah ya, cuma bedanya 3 urusan dunia, 2 urusan akhirat ya. Makanya kalau ada yang mengatakan nggak boleh dunia doang. Lah, akhirat juga sama, itu pamrih juga kan. Ya dunia Fortuner, akhirat sorga, ini kan cuma beda tipis, begitu. Tapi, eee, malam ini kita tahu, oh iya ternyata itu boleh, hanya levelnya saja ya, level yang lebih menengah. Dan yang paling tinggi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, level 1 ya, ketika ibadah seseorang, ya ibadah kepada Allah, dia nggak minta dunia, dia tidak minta akhirat, fokus dia cuma satu, bagaimana agar dia, mendapatkan keridhaan Allah ya. Dia ibadah agar Allah ridho sama dia. Dia ibadah agar, Allah menerima dia sebagai hambanya ya. Nah itu namanya, keridhaan Allah. Wah ini level yang paling tinggi sudah ya. Nah, apakah, kita bisa mencapai level tersebut? Ya kan iman naik turun, ada kalanya bisa, ada kalanya kita juga, dunia sudah nggak kepikiran, akhirat, surga, neraka sudah kita minta kepada Allah, ya Allah ada satu nih saya, merasa tidak tenang, kalau engkau tidak ridho kepada saya. Ada kalanya begitu loh. Nanti kita turun lagi ke level 2, turun lagi ke level 3, begitu ya. Iman itu naik dan turun ya, tetapi kita usahakan, agar, jangan berlama-lama di level yang paling rendah ya. Naik lagi level yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Begitu. Jadi ini 3 level keikhlasan ya teman-teman. Jadi level yang paling bawah itu paling banyaknya manusia, ya ibadah kepada Allah, mengharapnya hanya kepada Allah tapi urusan dunia ya. Level 2 ibadah kepada Allah, mengharapnya kepada Allah juga, ya tapi urusan akhirat. Nah yang nomor 1, ibadah kepada Allah, mengharapnya kepada Allah, ya apa yang diharapkan? Biar Allah ridho sama dia ya. Allah ridho sama dia, udah aja itu. Wah itu, istimewa ya. Para nabi dan para rasul itu seperti itu ya. Baik, jadi nah, ini kita sudah belajar di sini, maka tinggal kita benahi ya, sekali-sekali ya, bukan tidak boleh ya, manusia ada kebutuhan dan, Allah senang kok kalau, manusia itu mengadu kepada Allah ya, atas kebutuhan-kebutuhannya. "Ya Allah, saya rumah masih ngontrak nih ya, kalau bisa dipanjangkan rezekinya biar saya bisa beli rumah sendiri." Urusan dunia loh itu loh ya. Tapi Allah seneng. Kenapa? Ya bagus dia nggak minta kepada manusia, dia nggak berharap kepada selain aku, dia mintanya kepada aku, kata Allah begitu ya. Tapi jangan di situ terus, nanti, pikirkan, nasib kita di akhirat. Ya Allah, nanti bagaimana saya di akhirat?
apakah saya golongan yang syaqiyun au sa'idun, ya, yang celaka atau yang beruntung. Ya Allah, masukkan saya ke dalam golongan orang-orang surga. Begitu, oh, naik kan. Akhirnya naik lagi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana caranya? Oke, ya, terakhir sudah berapa lama ini ya? Sudah setengah jam. Nah, caranya adalah jadi kalau bisa berkumpul dengan orang soleh ya, itu energinya menular. Kalau tidak bisa, sekurang-kurangnya kita membaca, mendengar kisah-kisah orang soleh ya. Itu juga sama, energi juga menular juga kepada kita walaupun melalui kisah ya. Itulah ajaibnya orang-orang soleh itu ya. Membaca kisahnya aja, kita sudah merasa bisa memperbaiki hati. Apalagi kita bertemu langsung ya. Salah satunya ini saya mau sharing cerita yang sangat berkesan bagi saya tentang keikhlasan ini ya, tentang keikhlasan dan mudah-mudahan cerita ini bisa mengubah teman-teman ya, begitu. Ini saya mendengarnya dari kawan saya waktu SMA ya, SMA lulus. Kalau saya kuliah, kalau dia enggak, dia mondok di Jawa Timur. Nah, kemudian kita kumpul lagi, reuni, ada cerita ya. Dia cerita tentang gurunya, kiainya lah ya, kiainya di pondok pesantren. Jadi eh, kiainya kan seorang ulama ya, seorang ulama. Beliau ini punya pesantren ya, punya pesantren. Kemudian satu malam beliau ini tidur ya, sedang tidur. Kemudian dalam tidurnya itu dia mimpi ya, mimpi lagi berada di perpustakaan. Perpustakaan pesantrennya ya. Pesantrennya kan ada kelas, ada kamar-kamar santri, ada perpustakaan. Wah, ini ulama ini lagi ada di perpustakaan. Sedang merapikan buku atau apa dalam mimpinya, dalam mimpi ya. Sudah merapikan seperti itu, tiba-tiba di luar ada yang ngetok. Assalamualaikum. Mau masuk ke perpus ya. Sama ulamanya jawab waalaikumsalam. Masuk ya. Begitu dibuka ya, begitu dibuka pintunya, ternyata orang yang datang ini wajahnya itu sangat tampan, bercahaya, nikmat kita memandangnya, tenang hati langsung dan apa bergetar ya jiwanya begitu. Ya Allah, siapa ini ya? Orang bisa begini banget. Ya wajahnya bagus, ya pokoknya belum pernah beliau melihat orang seperti itu dalam mimpinya ya. Ternyata orang itu yang datang itu mengaku bahwa saya ini Rasulullah nih, ya. Jadi itu mimpi Rasulullah ternyata ya. Saya ini Rasulullah SAW. Oh iya, cium tangan jelas ya si ulama ini. Wah cium tangan, masya Allah, nangis sudah ya. Mimpi itu nikmat, baru mimpi saja udah nikmat ya, apalagi nanti di surga bertemu langsung. Ya sudah menangis, sudah kata Rasulullah dalam mimpinya, ya sudah ya, kamu sudah mendidik kaum muslimin, kamu punya pesantren, sudah mengajar orang-orang Islam banyak, anak-anak jadi pada pinter-pinter gara-gara kamu. Sekarang kamu punya doa apa? Ya, kamu doa satu doa saya aminin, ya gitu. Ini Rasulullah yang nantang loh ya di dalam mimpi. Apa satu permintaan kamu, apapun itu satu saya aminin. Wow, diaminin sama Rasulullah. Sudah pasti ya alamatul ijabah. Ya, kata ulama ini, ya Rasulullah, kalau memang ada satu permintaan yang paling saya inginkan dan engkau berkenan untuk mengaminkan, saya cuma minta satu ya, yaitu agar Allah ridho dengan saya. Ya, wah dahsyat ini ya. Ini jawaban dahsyat banget ya. Kita mengira ya Rasulullah, saya pengen jadi orang alim, saya pengen jadi orang yang santrinya banyak, nanti menyebarkan ilmu saya. Saya pengen, saya diberikan harta itu bermanfaat buat bangun 1000 masjid, buat bangun 1000 pondok pesantren. Ya, tapi semua itu hilang dari kepalanya. Yang ada cuma satu, keridhaan Allah. Ya Rasulullah, kalau engkau berkenan mengaminkan, saya cuma satu ini, agar Allah ridho dengan saya. Wah luar biasa ya. Saya tahu ini ulama yang mimpi demikian, saya nggak sebutkan ya. Yang jelas ini figur yang sangat luar biasa lah ya, dari Jawa Timur. Kemudian ketika mendengar cerita tersebut, wah ini kisah kelas berat ini ya, dan ini terekam terus dalam memori saya. Rupanya sampai begitu ya. Keridhaan Allah itu tidak bisa dibayar dengan apapun ya. Padahal ini
bukan orang sembarangan, ya, bukan orang yang tidak punya ilmu, bukan orang yang tidak punya amal soleh, punya semua. Tapi tetap aja merasa, sulit, merasa berat, untuk mencapai keridhaan Allah gitu ya. Apalagi kita kelas recehan ya, kita kan kelas recehan ya. Kalau duit ini kita duit logam itu ya, 500-an sama 1.000-an. Kalau ulama itu ya duitnya ya sudah duit dinar ya, duit emas. Ya yang satu dinarnya 4,5 juta ya, sebenarnya nggak ada harganya lah antara kita dengan orang-orang seperti itu. Tapi tetap, mereka melihat keikhlasan. Berarti, dengan perbanyak mendengarkan kisah-kisah orang-orang soleh, itu rupanya mendidik hati juga ya, bisa mengubah hati, memperbaiki hati. Apalagi bertemu, berkumpul dengan mereka begitu ya. Ini kan, minimalnya ya kalau belum ke sana artinya ya kalau, belum kesempatan berkumpul minimal jangan meninggalkan kisah-kisah seperti itu ya. Malam ini saya akan bawakan 2 kisah ya, orang-orang yang, luar biasa keikhlasan itu tidak dibuat-buat ya, tidak main-main. Yang tadi kisah tentang mimpi seorang ulama, mimpi Rasulullah, ditanya ternyata keinginannya cuma satu ya. Nah, ada satu lagi, sebagai penutup juga, sebelum kita buka sesi tanya jawab ya. Kisah pada malam hari ini juga berkesan banget ya, padahal ini saya dengar bertahun-tahun ya, aku nggak lupa-lupa ya, berarti itu salah satu kisah yang berkesan tuh begitu ya. Langsung ada chemistry-nya, wah ini mantep nih kalau kalau kita disuruh cerita, "Coba ceritakan, film yang kamu tonton 10 tahun yang lalu." Film tentang apa, James Bond atau tentang apa, wah lupa lagi saya waktu itu, gimana ceritanya? Wah berarti ya cuma momen itu doang, kesan habis itu hilang ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nah, ini, kisah tentang ulama juga ya, tapi ini ulamanya bukan dari Indonesia sekarang, kita ke luar negeri sekarang ya. Ada ulama dari Yaman ya, saya alhamdulillah bertemu dengan beliau yang sebelah kiri itu. Yang sebelah kiri yang pakai, baju putih, itu ulama dari Yaman ya, Syekh Tabarruk ya, guru tapi guru tabarruk karena beda institusi. Kalau saya kan waktu di Yaman di Rubat Tarim ya, kalau beliau itu di Darul Mustafa ya, namanya Al Habib Ali, Ali Zainal Abidin Al-Jufri ya, Habib Ali lah ya, kita panggil Habib Ali beliau. Beliau itu, orangnya sangat senang untuk, silaturahmi ya. Jadi kalau silaturahminya, memang serius ya, di Yaman ya beliau samperin, ya ulama-ulama di Yaman, orang-orang soleh di Yaman maupun di luar negeri ya, di Suriah, di Mekah, di Madinah ya, begitu. Jadi senang sekali silaturahmi, kemudian bertanya nanti kalau, nyampe di Suriah, "Siapa orang-orang Suriah ini ulama-ulamanya?" Wah dia datengin ya, kemudian saling bertukar pikiran, bertukar ilmu, begitu ya pekerjaannya Habib Ali itu salah satunya ya, kesenangan beliau. Nah, ini singkat cerita, ini beliau lagi, berkeliling ke, negeri namanya negeri Chechnya ya. Chechnya itu kalau nggak salah, bekas jajahannya Rusia ya, negeri muslim bekas jajahan Rusia. Jadi akhirnya sekarang presidennya muslim dan rakyatnya itu 99% muslim ya. Datang ke Chechnya, kemudian, dia tanya, "Siapa ini yang pertama saya datengin?" "Oh ada, orang alim di sini namanya, Syekh Daud." Wah, Syekh Daud ini alim ya, fuqaha ya, seorang ahli fikih. Nah, yang sebelah kanan itu, yang pakai peci hitam itu, ya sudah tua berarti, ya dari umurnya saja mungkin sudah 2 kali lipatnya Habib Ali. Habib Ali masih muda begitu ya, masih gagah. Datanglah ini ya, berkunjung, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Mas," saling memperkenalkan diri. Wah tentu, Syekh Daud, sudah kenal Habib Ali itu, termasuk ulama yang, punya nama lah di mata ulama lain. "Oh Masya Allah Habib Ali dari Yaman, silakan." Wah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, duduk, sudah silaturahim, sudah ya bertukar pikiran, sudah selesai. Nah, Habib Ali mengatakan, maksud tujuannya, "Ya Syekh Daud, saya ini datang dari Yaman, ya ke negeri antum ini, ke negeri Chechnya ini, saya pengen berziarah atau apa, mengunjungi ya, bersilaturahmi kepada orang-orang soleh di Chechnya ini, ya di negeri ini, di Chechnya ini. Saya sudah ketemu antum nih sekarang nih. Nah, saya sekarang minta rekomendasi antum. Kira-kira siapa lagi yang harus saya kunjungi ini berikutnya?" Begitu ya. Kurang lebih pertanyaannya begitu ya.
siapa lagi nih? Saya harus ke tempat siapa lagi nih? Ke Syekh siapa lagi? Ke Kiai siapa lagi? Ini Syekh Daud ditanya begitu ternyata dia gelagapan yang nggak bisa jawab. Apa apa beliau bilang, "Habib Ali," ya, kata-kata beliau, "Wahai Habib, ya, di negeri ini semua orang-orang soleh semua ya, kecuali saya," katanya, ya. Jadi, kata kata beliau, eee, gimana saya jawabnya ya? Sebab di negeri ini semua orang soleh semua, kecuali saya ya. Ya justru saya yang paling tidak soleh ya, di satu negeri ini ya, Masya Allah. Jadi, ketika mendengar kisah ini, wah itu, ini kuat banget ini nilai keikhlasannya ini ya. Tidak dibuat-buat ya, tidak hanya gimik ya, tetapi betul-betul memperlihatkan akhlak orang yang tawadhu luar biasa ya, kerendah hatiannya itu betul-betul murni dari dalam, dirinya, sampai-sampai dia memandang tidak ada satu orang pun, yang, yang lebih buruk dari dia. Dia yang paling jelek gitu ya. Dari sudut pandang, ibadahnya, dari sudut pandang, posisinya di hadapan Allah, ya pokoknya semua orang bagus, saya yang paling tidak bagus. Wah, subhanallah ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu banyak caranya ya untuk melatih keikhlasan, tapi satu dari sekian banyak itu yang paling mudah, yang, saya sangat favorit itu mendengarkan kisah-kisah orang-orang soleh, tentu dari berbagai macam kisah yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat, tentu tidak semua, langsung ada chemistry dengan kita, langsung kita, ada sisi emosional, terhipnotis dengan kisah itu ya, nggak semua ya. Tapi, begitu ada, wah itu dahsyat ya, akan, masuk terus ke dalam hati, sedikit demi sedikit mengubah mindset kita, value yang kita yakini, nilai-nilai dalam hidup ini, itu akan bisa berubah dan itu, sudah terbukti ya, sudah terbukti, bahkan, Al-Quran sendiri sepertiganya itu bercerita tentang kisah ya, eee, bukan sepertiga, 1000 ayat ya, 1000 ayat dari Quran itu isinya tentang kisah ya, termasuk kisah Nabi Yusuf disebut ahsanul qasas ya. Ada surat yang disebut surat kisah Al-Qasas ya. Ya, kisah tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mau nabi mau bukan nabi disebutkan juga. Ali Imran ya, itu kisah keluarga Imran, bukan Nabi Imran ya, tapi, kisah. Jadi, demikian salah satu tips yang mudah, tapi impact-nya besar ya, dampaknya besar. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, gara-gara cerita nih jadi melenceng panjang ya. Alhamdulillah banyak banget ini ya Baik, ceritanya bisa kita ambil hikmahnya. Ustadz sudah boleh tanya jawab sekarang? boleh, yuk. Oke. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya, apa sih arti sebenarnya Allah ridho? Baik, oh ini bagus ya. Jadi, artinya ya dalam posisi begini ya, kita itu hamba ya. Apa itu hamba? Yang diciptakan ya, kita diciptakan oleh Allah. Allah, Rob, pencipta yang menciptakan ya. Ketika, pencipta ridho dengan yang diciptakannya ya, artinya, mengakui ya, menerima. Kenapa? Karena si hamba ini, diciptakan sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, untuk inilah kamu diciptakan begitu ya, untuk inilah kamu diciptakan. Maka, aku ridho dengan kamu ya. Nah, kalau dalam Al-Quran itu bahasanya radhiyallahu anhum wa radu an ya. Allah ridho dengan mereka para sahabat Nabi ya. Karena ya untuk inilah manusia diciptakan dan itu tergambar dari sifat-sifat para sahabat. Jadi, Allah ridho dengan manusia artinya Allah mengakui, Allah menerima ya, si hamba itu diakui memang ini hambaku, ini ciptaan aku ya. Nah, makanya pengakuan tuh, besar nilainya ya. Yang ngakuin siapa dulu ya? Allah Ta'ala ya. Allah mengakui kita sebagai hambanya. Wah itu, sudah puncaknya apa,
segala cita-cita, segala keinginan ya, mau ditukar dengan harta sebanyak dunia dan seisinya, nggak ada bandingannya itu ya. Ketika Allah berkata kepada kita, aku terima kamu sebagai hamba saya, ya. Aku akui kamu sebagai hamba saya. Wah, ini pengakuan yang tidak mudah didapat, bahkan seumur hidup kita harus berjuang, ya. Begitu. Jadi Masya Allah ridha dengan Allah. kita, ya. Allah terima kita, Allah akuin kita, gitu. Oke, Baik. baik Ustadz. Ada yang raise hand, Mas Randia? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kesempatannya. Dari Manado ini, Ustadz, mau bertanya. Itu, Ustadz, waktu Anda pernah dengar di satu kisah tentang ada suatu perang yang di saat itu Rasulullah sedang memberikan arahan kepada para sahabat. Kemudian ada setan yang berwujud manusia. Mohon diingatkan, Ustadz, apakah setan tersebut lari kemudian karena diusir Rasulullah karena ketahuan, atau memang dia lari sendiri dari pembicaraan, mencuri dengar dari mungkin siasatnya Rasulullah pada saat perang. Saya lupa juga apakah perang Uhud atau perang Badar, dan kemudian sampai ke laut kalau tidak salah ingat, Ustadz. Kemudian Ustadz, ada 3, Ustadz. Yang kedua, Ustadz, ketika kita sholat kemudian kita tidak ingat atau Putus-putus Mas, punten. kita mohon maaf, ketika kita memikirkan sesuatu di luar sholat, kemudian ada satu, Ustaz, ya, Afan. Jadi yang kedua itu, Ustaz, jadi ada suatu ketika sholat, kemudian kita memikirkan sesuatu, kemudian mungkin karena gangguan setan, saya sempat tidak ingat, Ustaz. Mohon diingatkan kembali bacanya apa, kemudian apakah perlu kita meludah ke sebelah kiri dengan ludah yang sebenarnya atau hanya isyarat saja, dan berapa kali, Ustaz? Baik. Dan terakhir, Ustaz, terakhir pertanyaan ketiga, ketika Ustaz pernah bilang itu, putus lagi Mas ada Randia. satu yang istilahkan dengan, apakah ketika kita mau sholat walaupun belum batal, ataukah setiap kita batal walaupun di luar sholat kita wudhu kembali? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Maaf Mas Randia, yang ketiga apa? Tadi agak terputus. Tajdidul wudhu, ya. Tajdidul wudhu. Apakah itu ketika kita sholat, setiap mau sholat kemudian dia harus berwudhu walaupun tidak batal? Apakah itu yang maksud tajdidul wudhu? Atau di luar sholat kemudian kita batal kemudian kita wudhu kembali? Mana yang dimaksud dengan tajdidul wudhu? Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih juga atas perhatiannya, Mbak Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Randia. Ustadz Arafat, yang pertama adalah pertanyaan setannya itu kabur setelah mendengar setelah mendengar Nabi atau bagaimana? Yang kedua adalah apa namanya? Yang Sholat kedua lupa, ya? tadi, soalnya suaranya agak terputus. Baik, ya kita jawab ya. Jadi, siap. Oh iya, sholat. Merasa terganggu dengan pikiran duniawi. Sholatnya gak fokus. Kita menganggap bahwa itu adalah gangguan dari setan. Apakah kita perlu meludah ke sebelah kiri dengan hanya isyarat saja, dan apakah ada doanya, Ustaz? Afwan. Baik. Ya. Terima kasih Mas sudah mengingatkan. Baik. Ustaz, jawab satu-satu. Oke. Jadi iblis ya. Iblis itu bapak moyangnya bangsa jin. Sama seperti Nabi Adam, bapak moyangnya manusia, ya. Yang dihadapi Nabi Adam itu ya iblis. Ya, Nabi Adam dan Siti Hawa ya itu iblis ya. Kemudian dia berketurunan sampai dengan sekarang. Nabi Adam juga berketurunan sampai dengan sekarang, sampai kita keturunan Nabi Adam ya. Nah, iblis itu panjang umur ya sampai hari kiamat. Kalau keturunannya ya ada yang 1000 tahun, ada yang 500 tahun ya, tergantung ya. Mati jin itu ya ada umurnya juga mati, tapi iblis panjang umur sampai hari kiamat baru dia mati ya. Kemudian berarti dia ketemu dong sama Rasulullah, ya ketemu zaman Rasulullah. Nah, apakah dia menampakkan wujudnya di zaman Rasulullah? Menampakkan ya, bahkan lebih dari 1 kali ya. Yang pertama ketika periode Mekah
tahun ke-13 ya, tahun ke-13 Rasulullah sudah dakwah. Kemudian orang-orang Mekah itu, orang-orang musyrik ya, orang musyrik itu susah ini mau menghadang dakwahnya Nabi gimana ya. Makin lama makin banyak aja orang pada masuk Islam ini ya. Akhirnya orang-orang musyrik rapat ya, mengadakan rapat. Nah, di saat rapat itu mereka juga kedatangan bapak-bapak. Kata bapak-bapak itu, saya ikut rapat boleh nggak? Saya juga membenci Muhammad ini. Boleh sini. Siapa tahu kamu punya usul bagus ya. Nah, itu kakek-kakek itu adalah iblis menyerupai manusia. Jadi dia ikut rapat dengan orang-orang musyrik. Dan akhirnya tercapailah kesepakatan waktu itu. Hasil rapatnya ya karena dibantu sama iblis ya, diarahkan ini gimana caranya nih. Oh, gini aja udah. Ya, kita setiap satu suku, ini kan rapat para kepala suku. Setiap kita satu suku kasih satu pemuda yang paling kuat. Ya, jadi perkumpulan pemuda-pemuda dari berbagai macam suku nanti. Ya, semua kasih pegang senjata, semua menyergap rumahnya Rasulullah dalam waktu bersamaan dan kemudian mereka membunuh Rasulullah bersama-sama. Jadi nggak ada yang disalahin dong. Kalau satu suku doang disalahin, tapi kalau semua suku aman ya. Gitu. Nah, itu terjadi ketika Nabi mau hijrah. Akhirnya Rasulullah diberitahu rencana mereka oleh Allah Ta'ala. Akhirnya pada malam tersebut ya sudah Rasulullah melemparkan pasir ke arah luar dan semua pemuda yang sudah mengepung rumahnya Nabi, mereka tidak bisa melihat Rasulullah pergi dari rumahnya ya, keluar dari rumah. Itu kisah hijrahnya Nabi. Jadi iblis menampakkan diri di situ ya. Nah, kemudian berikutnya ketika perang Badar ya. Ini perang pertamanya Rasulullah dan posisinya itu sangat unggul orang-orang musyrik ya Mekah ya. Karena mereka 1.000 orang bersenjata lengkap. Ya, memang niatnya mau perang ya. Sedangkan di barisan Rasulullah 313 orang senjatanya tidak lengkap karena mereka niatnya bukan mau perang ya. Datang ke Badar itu niatnya untuk mencegah kafilah dagang. Tapi ternyata yang dihadapi adalah pasukan perang ya. Sudah menang di atas angin orang-orang musyrik, iblis datang. Wah, ini kesempatan ini ya. Kelihatannya orang musyrik bakalan menang. Nah, begitu menang, saya akan ambil kesempatan untuk membunuh Muhammad ya. Iblis datang, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun ya, menghadapi iblis tersebut ya. Iblis melihat malaikat ya, kalau iblis ini menyerupai orang musyrik ya. Jadi dia menyerupai pasukan musyrik. Jadi dia yang ngomporin, ayo maju, ayo. Kamu di sana, jaga tuh, saya kanan, saya kiri, jaga, itu jaga. Ini orang Muslim ini gampang ini, pakai panah dari sana. Pokoknya ngomporin lah. Oh, jadi bersemangat terus. Ayo, ini kesempatan ini. Wah, begitu ngomporin. Tapi begitu melihat malaikat Jibril, orang-orang musyrik yang nggak lihat ya iblis lihat. Wah, lari dia akhirnya. Wah, ini sih nggak bisa saya hadapi malaikat Jibril ya. Akhirnya iblis tuh lari tunggang langgang sampai pasukan musyriknya heran sendiri. Lah, kamu tadi ngomporin saya, kok kamu malah lari duluan? Udah perang aja sendiri ya. Tugas saya sudah selesai. Dia lari. Jadi larinya iblis di perang Badar itu karena melihat malaikat Jibril ya. Dan dia juga menyerupai manusia. Di dalam rapat yang ketika peristiwa hijrah juga dia menyerupai manusia kan, begitu. Jadi sama. Menyerupai manusia. Kalau malaikatnya nggak menyerupai manusia, malaikatnya memang tidak kasat mata ya. Yang melihat ya hanya iblisnya itu. Begitu. Jadi beberapa kali iblis menampakkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya, baik. Yang kedua sekarang, ya kalau kita sholatnya nggak fokus. Oke, nggak fokus. Apa yang dibaca? Ta'awuz. Baca ta'awuz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Begitu. Haruskah meludah tadi pertanyaannya? Tidak harus ya. Oh, tidak harus. Apalagi kalau di dalam masjid, haram hukumnya ya. Okay. Begitu. Apalagi lagi sholat berjamaah ya kena orang nanti ya. Ini kan penyakit pikiran. Yang diganggu pikiran. Kita kembalikan lagi kepada pikiran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Lalu balik lagi apa yang kita sedang membaca apa begitu. Langsung diteruskan saja ya, tidak usah diulang. Misalnya di tengah-tengah baca Al-Fatihah. Ya, betul. Langsung ta'awuz, terus langsung lanjut lagi salatnya. Ya. Untuk mencegahnya, jangan memberi celah agar kita diganggu syaitan adalah ya kita harus mengerti bacaan sholat.
ya. Kita lagi baca apa ini? Lagi baca Maliki Yaumiddin ya. Di pikiran kita ingat, ya Allah, Engkaulah yang menguasai hari pembalasan ya. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus, wah gitu ya. Kalau Fatihah sih hafal ya. Terjemahannya hafal. Begitu. Nah, surat-surat yang lain berarti yang sering kita baca harus kita hafal juga. Zikir-zikir dalam sholat, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, rabbighfirli warhamni wajburni. Itu harus hafal, itu harga mati itu. Kalau nggak hafal, udah deh pasti pikiran kita kemana-mana. Habisnya nggak ada kerjaan pikiran, ya kan? Begitu. Baik. Yang ketiga mengenai wudhu tadi. Oh baik ya. Apakah Jadi, setiap sholat harus ambil wudhu? Atau bagus, kalau tidak batal ya teruskan saja sholat lagi yang lain. Baik ya. Jadi wudhu itu hukumnya wajib kalau kita mau sholat ya, selama kita berhadas ya, karena nggak boleh dong sholat dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar ya. Hadas besar berarti mandi ya, kalau hadas kecil berarti wudhu. Nah, kalau kita sudah suci dari hadas, artinya kita masih punya wudhu nih, masih punya wudhu. Mau sholat bagaimana? Apakah wajib? Tidak wajib, tetapi sunnah ya. Tetap ada kesunahan ya. Jadi mau sholat wudhu lagi. Tujuannya itu bukan hanya untuk mengangkat hadas, kan hadas kita suci. Itu ada pengaruh kepada rohani kita, jasad jadi segar, kena air, sholatnya jadi semangat gitu ya. Makanya wudhu itu disunahkan ya. Itu yang namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kapan itu? Ketika mau sholat. Begitu. Baik. Tidak ada kewajiban mengulang, tapi ada sunnah di situ ya, Tat? Ya, salah satunya. Baik. Ya, salah satunya ketika mau sholat. Nanti ada banyak lagi sebab-sebab lain di mana kita nggak batal wudhunya, tapi tetap ada kesunahan. Misalnya ketika emosional yang sedang tinggi, sedang marah banget, sedang sedih banget, ya, wudhu deh. Nah, itu akan meredam emosi kita, ya. Siap, Ustadz. Kemudian ketika ya banyak lagi, ya. Oke. Ke pertanyaan dulu ya, Tat. Ada dua pertanyaan. Ya, sama-sama, Mas Randia. Ya, sama-sama. Ada dua. Ya, ternyata dari 5 menit lagi ya. Ada satu bertanya, apakah waktu baca Al-Fatihah dan tidak khusyuk diulang lagi atau diteruskan? Yang kedua, sujud tilawah itu hukumnya wajibkah, Tat? Baik. Ya. Ini Teh Hanifah akan terbiasa ini kalau di Zoom kita pertanyaannya seputar kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah, Tat, dikasih kesempatan nambah ilmu. Ya, begitu. Jadi Fatihah itu tidak usah diulang dari awal, ya. Kecuali kalau ada sesuatu yang memotong bacaan, ya baru ulang dari awal, ya. Nah, jadi tidak boleh Fatihah itu dipotong di tengah-tengah. Dipotongnya apa yang mesti dipotong? Berhenti lama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berhenti lama. Oh, itu sudah masuk kategori memotong Fatihah. Ya, jadi antara ayat yang berikutnya sudah tidak nyambung. Ulang dari awal itu, ya. Ya, tapi kalau hanya tadi apa pertanyaannya? Kalau tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk. Apalagi tidak khusyuk, enggak diulang. Lanjut terus. Lanjut begitu. Aja. Iya, baik. Ya. Nah, yang kedua itu yang diulang. Oke, baik Ustadz. Yang kedua, sujud tilawah itu hukumnya wajib atau tidak? Sujud tilawah hukumnya sunnah, ya. Sunnah. Yang wajib itu memastikan sholat kita penuh rokaatnya, ya. Jadi misalnya kita sholat, terus kita lupa ini sudah misalnya zuhur ya, sudah 3 atau sudah 4, ya berarti kan kita ambil yang 3. Berarti kita genapin jadi 4 kan? Ya sudah dipastikan itu. Nah, sudah sah itu. Mau tambah sunnah, dapat pahala tambahan, sujud tilawah. Karena tadi kita lupa. Mau tidak sujud tilawah, ya tetap sah sholatnya. Karena hukumnya sunnah. Ini keyakinan ya, Tat. Karena di sini ada was-was syaitan juga ya, Tat. Ini ya, Tat. Hubungan sama syaitan juga ya. Betul. Makanya sebelum sholat itu ada kesunahan, bisa dicatat ya. Pertama, baca surat An-Nas. Itu hukumnya sunnah ya, sebelum sholat. Ya. Kedua, baca doa dari Nabi. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wah, itu doa dari Nabi itu. Itu setiap mau sholat Nabi baca begitu. Nabi nggak pernah diganggu syaitan, tapi tetap baca ya.
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, begitu. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari godaan syaitan, ya, dari bisikan-bisikan syaitan. Begitu. Jadi memastikan jumlah rakaat itu wajib. Nah, kalau rakaatnya tidak dipastikan 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya, udah 3 aja lah, yang penting nanti saya sujud tilawah. Malah jadi batal. Berarti dia Oh, oke, sholat oke, zuhur oke. kurang rakaatnya. Nah, Oh, orang oke, dia nggak oke, oke. yakin, walaupun itu Malah sholat tilawah justru itu ya. yang batal ya, Tat ya? Oh iya, Malah karena ragu-ragu di kalau awal yang banget kurang itu ya? rakaatnya kan batal. Ya, jadi Baik, baik. menutup sujud tilawah itu dengan catatan kita udah yakin dulu bahwa rakaat udah Oh, oke, sempurna. oke, oke. Gitu. Nah, ini membantah ilmu yang saya tahu. Karena setahu saya ya pribadi, sujud tilawah itu kalau kita memang sudah yakin itu kurang, itu malah salah ya, Tat? Maksudnya tidak tepat gitu ya, Tat? Oh, iya kan kita kan yakin itu kurang. Wah, kurang nih. Nah, kita tambahin kan biar pas kan. Ya. Nah, tambahin. Saya kurang nih kayaknya 3 kayaknya. Tambahin dia jadi 4. Sudah 4, kan kita sudah yakin. Saya sudah Ya. 4 sekarang. Baru ditambah sujud tilawah. Oke, Karena oke. apa? Karena tadi kita di awal tadi ragu-ragu. Ustadz Afwan, itu sujud sahwi Ustadz kalau misalnya ragu dengan Oh iya, betul. kan sujud Ya, tilawah ya Ustadz ya. Afwan ya Ustadz. ini ya. Ngingetin. Terima Menunjukkan, kasih. waktu sudah menunjukkan pukul 9 berarti ya. Baik ya, itu yang saya ceritakan sujud sahwi ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah diingatkan. Jadi pertanyaannya sujud sahwi tadi ya, kalau lupa ditutup dengan sujud sahwi. Sujud tilawah itu sujud ketika membaca ayat sajadah ya. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah di dalam sholat maupun di luar sholat. Sunnah ya Ustadz? Ya, kita baca ketemu ayat sajadah. Wasjud waqtarib ya, dan sujudlah engkau kepada Allah dan mendekatkan dirilah engkau kepada Allah. Ya, sujud tilawah sunnah ya, walaupun di luar sholat. Nah, tapi dengan catatan ya, kalau di luar sholat berarti harus punya wudhu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat karena dia mithlus sholat. Dia itu masih keluarganya sholat, walaupun cuma sujud doang ya, tapi masih keluarga. Begitu ya, jadi hukumnya tetap sunnah sujud tilawah. Terima kasih ya sudah diingatkan. Ini ada 2 orang yang raise hand, boleh terakhir gimana Ustadz? Oke. Boleh terakhir Ibu Suraya silahkan ada pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan. Monggo. Kan itu banyak pelajar Indonesia tuh yang belajar di Hadramut. Ada yang di Tarim, di Mukallah itu. Katanya apa benar Ustaz? Katanya di Tarim itu lebih banyak madrasahnya. Dan katanya di Tarim itu apa banyak Syiahnya ya? Apa Ustaz kuliah di Syiahnya atau enggak? Gitu. Yang nomor 2, apa benar itu ikan yang nelan Nabi Yunus itu hidup sampai hari kiamat? Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Suraya. Bagus ini pertanyaannya ya. Ustadz, apakah di Tarim banyak Syiah dan Ustadz belajar Syiah juga? Jadi Yaman itu terbagi 2 ya, Yaman Utara, Yaman Selatan. Ya, batasnya itu ibu kotanya San'ah. Ya, San'ah itu sudah masuk Yaman Utara. Ya, Hadramut itu Yaman Selatan ya. Hadramut itu nama provinsi. Provinsi Hadramut memiliki banyak kota ya, kota Sewun, kota Tarim, kota Mukallah ya, macam-macam kotanya ya. Sedangkan di Yaman Utara itu juga banyak provinsi, saya tidak terlalu hafal ya. Cuman saya pernah sekali ke Yaman Utara. Sekarang mah sudah jadi Republik Yaman, sudah 1 ya. Ini dulunya itu Yaman Utara itu di situ memang banyak Syiah ya di Yaman Utara ya. Saya datang ke situ, ada masjid namanya Masjid Bab Ali ya, Masjid Babul Ali ya. Kemudian peninggalan orang Syiah di situ banyak ya. Kita cuma transit doang sih karena kita mau lanjutin lagi ke kapal kecil ke Yaman Selatan. Kalau Yaman Selatan alhamdulillah ya, itu bersih, dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak ada Syiah. Yaman Selatan itu bersih ya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Baik, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, apakah ikan yang menelan Nabi Allah Yunus itu masih hidup sampai dengan hari ini? Ini
yang saya dengar dari guru-guru kita, iya, jawabannya masih. Ya, salah satu daripada kelebihan yang Allah berikan kepada ikan tersebut, satu dia umurnya panjang, dua dia termasuk hewan yang nanti akan masuk surga, ya. Hewan yang nanti akan masuk surga. Itu ikannya Nabi Yunus, ya. Nanti Oke, teman-temannya baik. itu siapa lagi? Kontaknya Nabi Soleh, ya. Kemudian burung siapa lagi? Anjingnya Ashabul Kahfi, ya banyak lagi ya. Oke. Terima kasih Ustadz jawabannya. Yang Ya, terakhir Bapak Ahmad Yulianto dari Lampung. Lampungnya di mana, Pak? Kota Metro. Oh, di Metro. Orang Metro rupanya. Assalamualaikum, Monggo Pak Tak. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, orang Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi menyimak yang telah disampaikan terkait dengan tingkatan keikhlasan ya. Tingkat keikhlasan yang paling bawah. Apakah itu kalau sudah Allah berikan di dunia sesuai dengan harapan, itu kita masih dapat pahalanya untuk di akhirat, atau memang ya cukup ya di dunia aja karena memang kita berbuat sesuatu memang ikhlas berharap dari Allah untuk mendapatkan Dapat dunia itu. Nah itu terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, ini bagus nih. Benar juga nih Tat, kadang-kadang kita ngotot mau rumah, mau mobil, mau gaji, mau pangkat, mau segala macam. Tapi udah dikasih sama Allah, terus di akhirat kita gigit jari gitu. Atau gimana Tat? Baik, ya. Jadi rahmat Allah itu sangat luas ya. Rahmat Allah itu sangat luas. Tanpa manusia meminta dunia, ya contohnya orang-orang kafir. Mereka dikasih dunia kok, ya. Ada yang dapat harta banyak, ada yang dapat jabatan, padahal mereka nggak pernah minta sama Allah. Allah kasih juga, ya dunia. Kenapa? Dari luasnya rahmat Allah. Begitu. Apalagi orang-orang mukmin, ya dalam doa-doa mereka meminta dipermudah urusan dunia, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Maka Allah berikan dunia, tapi justru dunia itu belum ada apa-apanya. Nanti ada pemberian Allah yang besar lagi di akhirat. Begitu. Jadi tetap double untung meminta dunia di akhirat dapat ya. Dan kedermawanan Allah itu tidak ada batas ya, nggak ada batasnya. Kalau dermawannya kita, ya itu ada batasnya. Nah, ada orang datang kepada kita meminta sesuatu, ya diberikan sebatas apa yang dia minta. Ustaz, saya mau pinjam uang dong 200.000 untuk bayar kontrakan, bayar ini ya udah ini 200.000 nih, gitu. Nah, itu dermawannya manusia. Orang datang minta tolong, ya diberikan apa yang dia minta, ya. Tapi Allah Taala, orang datang kepada Allah meminta kepada Allah, dia berikan melebihi ekspektasi yang dia minta, ya itu salah satunya adalah di akhirat, ya. Nanti kembali pertanyaan sama kita. Ya kalau gitu saya minta dunia aja terus ulang kata Ustaz tetap dikasih akhirat juga. Nah, itu baru orang level 3 sudah diberikan begitu. Bagaimana orang yang level 2 dan bagaimana orang yang level 1 begitu ya. Betul. Semakin dia tinggi mencakup yang di bawahnya lagi. Jadi ketika orang itu meminta keridhaan Allah, sudah pasti ridhonya Allah dikasih. Apa yang diberikan di level 2 akhirat dikasih, dia level 1 dunia juga dikasih ya. Itu yang gitu. kata bijak bilang kalau kejar dunia hanya dapat dunia dan akhirat, hanya dapat dunia, kalau kejar akhirat dunianya juga dapat. Gitu ya, Tat? Kalau kejar keridhaan Allah, dunia akhirat dapat dan ridhonya Allah juga dapat. Masya Allah. Ya level paling tingginya. Alhamdulillah. Ya, sudah jam 9. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa menarik. Ilmu yang luar biasa juga dari Ustadz Arafat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi Allah, dicatat amal pahalanya. Siapa yang sedang berhalangan hadir karena sakit atau satu dan lain hal dimudahkan untuk minggu depan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, Tat. Amin. Ya, baik. Menutup acara malam hari ini, apakah ada pesan dan kesan Ustadz? Monggo. Baik ya, ini kalau dilihat-lihat kayaknya malam lebih antusias ya dari jumlah peserta maksudnya parameternya ya. Biasanya kita di kelas 100 atau kurang lebihnya 100, ini 150-an, berarti naik 50% ya. Nanti kembali kepada teman-teman mau tetap malam atau bagaimana ya. Yang jelas malam itu sisa-sisa aktivitas ya. Ya tapi kalau masih semangat ya nggak apa-apa.
Nah, kemudian yang berikutnya untuk informasi terbaru untuk sekolah online kita, kata Rasulullah itu belum ada yang mau lulus ya. Oh, sudah. Yang dimulai tanggal 2 Mei ya untuk kelas 1. Jadi materi itu memang saya yang share ya bersama teman-teman, tapi saya pantau terus share-nya. Materi itu kelas 2 Mei insya Allah dalam beberapa hari, 4 hari lagi sudah lulus. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, antusiasnya mengikuti kajian hari demi hari ya 24 hari itu perjalanan panjang nggak mudah ya. Tapi bisa istiqomah itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan ada keberkahan, kisah-kisah Rasulullah yang didengarkan bermanfaat ya. Mau lanjut ke sesi 2 boleh, mau enggak juga nggak apa-apa ya, karena kelas 1 itu yang paling banyak kan, karena dia yang gratis ya. Kalau kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu kan harus ada bukunya, harus ada buku atau ada poster yang harus dibeli, buku materi. Ya, itu nanti akan terfilter ya, akan tersaring sendiri. Kemudian untuk kelas 3 ada yang baru mulai, 20 Mei kemarin baru mulai kelas 3. Ini saya ucapkan selamat belajar, masih panjang perjalanannya ya, baru di materi ke-1 ya. Baik, mudah-mudahan bisa memelihara. Nah, ini saya punya tips untuk menikmati sesi 3. Jadi sesi 3 itu tentang ayat-ayat Quran ya, surat-surat Al-Quran, beberapa ayat pilihannya itu ada yang punya kenangan terhadap Rasulullah, makanya disebut diari ya. Diari kan kita kalau mencatat kenangan di buku diari ya. Oh, hari ini saya sedang apa gitu. Rasulullah nggak bisa mencatat, nggak bisa baca tulis ya. Tapi yang menulis diarinya Rasulullah adalah Allah Taala sendiri langsung dalam Quran ya, begitu ya. Maka ketika mendengarkan kajian ini kelas 3, nah itu 114 surat ada aja beberapa ayatnya yang saya sampaikan ini ada kenangannya dengan Rasulullah yaitu anu. Nah, itu bisa ditandai dalam mushaf kita, ditandai set dengan stabilo atau dengan apa ya, tandai. Jadi nanti kita sudah selesai ikut kelasnya, kan kita tilawah tiap hari ya, sebulan sekali khatam. Begitu buka lagi, wah ini ayat yang ada kenangan sama Rasulullah nih. Triknya biar tetap ingat terus ya. Betul ya. Jadi kenangan Nabi, kenangan kita juga. Begitu. Kita udah lulus kelasnya ya. Itu kalau mau ditandai seperti itu bagus sekali ya. Nah, itu insya Allah jadi akan mengenang terus karena satu-satunya yang kita baca berulang-ulang, kita buka berulang-ulang itu kan Quran, mushaf ya. Kalau kajian mah dengerin sekali selesai udah lulus. Begitu ya. Ini tips untuk menikmati kelas 3. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz, ikut kelasnya gimana, Tat? Ke nomor mana, Tat? Ikut kelasnya. Yang mau mengikuti kelasnya itu bisa menghubungi Teh Cika, yaitu admin yang pertama kali memberi informasi tentang pendaftaran. Jadi kita kan daftar tuh di website. Nah, ada informasi yang kasih tahu kita Zoom ya, yang ngasih tahu kita. Nah, tapi biasanya itu Teh Cika akan jemput bola duluan, nawarin duluan sebelum kita nyari tahu. Jadi kita duduk manis nunggu juga sudah dikasih tahu. Buat teman-teman yang malam hari ini ikut Zoom, insya Allah pasti sudah kenal atau sudah tahu bahwa nanti ada Teh Cika yang menghubungi gitu ya, Tat? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Rafa, terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup kelas majelis kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya nancep sampai ke akhir zaman nanti. Kita ingat bahwa kita walaupun belum sempurna tapi mencoba untuk mengikuti jalannya Nabi, dan itu mudah-mudahan menjadi satu ciri bahwa kita salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW yang kelak nanti dikenal ya, Tat, mudah-mudahan di Padang Arafat. Padang Arafah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Silakan yang mau melanjutkan aktivitasnya, yang mau istirahat. Terima kasih ya. Ustadz Rafa terima kasih juga.
Saya akhiri. Jazakumullah Wassalamualaikum khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk keluar. Terima kasih semuanya. Kasih, Ustaz. Terima kasih Mas Fahri, Abang Ahmad Yulianto. Wah,